kuasa hukum Nia Selatan Suryantara akan menyampaikan jawaban dari termohon Kabupaten Nia Selatan perkara nomor 288 yang dimohonkan oleh Idealisman Daci dan Falwaha Budaya pasangan calon nomor urut 3. Ini saya tanya dulu, apakah jawaban termohon ini hanya satu untuk perkara 288, untuk perkara 219 sama? Beda-beda? Ada dua yang mulia. Ada dua, baik. Ini dulu sekarang 288. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami membacakan pokok-pokoknya saja dan dianggap dibacakan seluruhnya. Ya, Dalam eksepsi, satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa yang menjadi dasar dalil permohonan pemohon ada dua, yaitu satu, mengenai adanya dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Saudara Sukya Tulo Laila, pasangan calon nomor urut 1 yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Dua, mengenai penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 di Desa Ambuka 1, Kecamatan Ulunoyo, dan di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau. Jawaban termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut. Dugaan ijazah palsu masuk ke ranah pelanggaran administrasi pemilu dan menjadi kewenangan Bawaslu, dan oleh Bawaslu sudah diputus tidak terbukti. Kemudian, bahwa terkait penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4, pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya dan berapa suara yang dirugikan. ya itu di kewenangan ya. Ya, Oke, dianggap tidak ada kewenangan. ya. Terus berikutnya Tidak apa ada eksepsi? uraian. Oke, selanjutnya kedudukan hukum pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara dengan alasan sebagai berikut. Bahwa Kabupaten Nia Selatan berpenduduk Ya, itu tidak memenuhi 158. tidak memenuhi 158 Yang Mulia. Oke, prosentasenya berapa? Prosentasenya 1,5% dari total suara sah atau sebanyak 1.979 suara. Padahal fakta hukumnya Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon nomor urut 3 dengan pemenang nomor urut 1 adalah 33.223 suara Yang Mulia. ya, Melebihi jadi berapa persen itu? 20% Yang Mulia. 20%. Selisih suara tersebut melebihi ambang batas Ya, dapat baik. diajukan. Terus Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan. tengah waktunya masuk tengah waktu atau tidak? Tidak masuk tenggang waktu Yang Mulia. Tidak, kenapa tidak lewat? Surat keputusan nomor 3030 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemohon mengajukan permohonan pada Senin 16 Desember 2024 pukul Padahal itu 17.15. diumumkan tanggal 6. Diumumkan tanggal 6 Ini Desember. pengajukannya 16. 16 Desember. Oke, jadi lewat tengah waktu. Ya, permohonan-permohonan telah lewat tenggang Terus waktu. sekarang di pokok perkara Di pokok perkara apa tadi mengenai apa saja dalilnya dibantah atau tidak? iya, dibantah Yang Mulia. Ya, gimana? Mengenai dalil pemohon adanya surat sanggahan dari Saudara Novensius Damai dan Mahirton Bali yang menyatakan ada pelanggaran administratif dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, kami jawab sebagai berikut. Dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah adanya surat sanggahan dari Saudara Novensius Damai yang menyampaikan mengenai tidak adanya surat pengunduran diri dari Saudara Yusuf Nase, sebelumnya ASN, bukan mengenai laporan ijazah palsu. Bahwa termohon menyampaikan jika Saudara Sokhiatulo Laila telah menyerahkan ijazah paket C setara Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Sosial tahun ajaran 2014-2015 dengan pengesahan sesuai aslinya dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Bahwa termohon telah melakukan penelitian administratif terkait syarat pendidikan sesuai dengan keputusan KPU nomor 1359 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, persyaratan, administrasi calon dan penetapan pasangan calon.
Hasil penelitian administrasi tersebut menyatakan dokumen ijazah Sokiatullah Laila adalah benar. Kemudian, bahwa terkait laporan kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Saudara Mahirton Bali, adanya Bawaslu telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan telah mendapat jawaban. Dan selanjutnya Bawaslu telah menerbitkan pemberitahuan status laporan dari Saudara Mahirton yang menyatakan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Bahwa selanjutnya mengenai pelanggaran administrasi pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sehingga termohon tidak menanggapi lebih lanjut. Selanjutnya mengenai dugaan penggelembungan dan penghilangan suara yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4 di Desa Ambuka 1 dan Desa Hilikara. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan dan penghilangan suara di Desa Ambuka 1 dan di Desa Ambuka 1 adalah tidak benar. Berdasarkan C hasil Desa Ambuka 1 Kecamatan Ulunoyo dan C hasil Desa Hilikara Kecamatan Lolowau tidak ada keberatan dari keempat saksi paslon, tidak ada kejadian khusus. Dan menurut termohon pemilihan berjalan lancar sehingga termohon meyakini tidak ada penggelembungan dan penghilangan suara. Ya, itu kalau lain kali aja ya istilah yang kata yang digunakan penambahan dan pengurangan atau penghilangan suara. Oh, Ya, siap, kalau Yang Mulia. gelembung itu balon itu. Atau kalau enggak yang lain lagi nanti saya porno nanti. Siap, Ya, Yang Mulia. pakai penambahan itu pemohon juga gitu. Penambahan, pengurangan atau penghilangan suara. Kalau penggelembungan itu enggak tepat. Ya. Kita bahasa hukum itu agak presisi harusnya. Tapi itu dimulai dari sini soalnya. Iya, Yang Mulia. Ya, makanya itu saudara nanti lain kali jawabnya juga jangan penggelembungan. Enggak ada istilah suara penggelembungan. Kalau balon itu iya. Ya. Siap, Ya, Yang Mulia. silakan, dilanjutkan. Petitum, Yang Mulia. Ya, silakan. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 3030 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nia Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia. Oke. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Sekarang pihak terkait, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sama ya. Iya. Jawaban dari pihak terkait, keterangan pihak terkait hampir sama dengan termohon. Ada eksepsi? Ada eksepsi. Sama Ya, ya, eksepsinya. sama. Coba dianukan. Kewenangan punya enggak? Menurut kami tidak punya kewenangan. Tidak karena ada itu kewenangan. bukan perselisihan hasil suara. Terus Kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan sudah melebihi batas waktu. sudah lewat, ya. Terus 3, Kemudian tidak memiliki legal standing. tidak ada legal standing. Dan menurut kami juga bahwa itu permohonannya adalah obscurable. Obskur, Tidak jelas. obskur, tidak jelas, ya. Terus Ya, pokoknya, itu pokok permohonan. Dalam pokok permohonan terkait dengan dugaan ijazah palsu, kami menyatakan itu tidak benar karena ijazah yang diserahkan oleh pihak terkait itu adalah diperoleh dari proses yang benar, yaitu menyerahkan ijazah paket C dan nomor ijazah DN9 PC 004176 dan itu diperoleh melalui lembaga penyelenggara PKBM Edukasi Mandiri yang pada saat itu perpanjangannya sedang berlaku, yaitu pertanggal 1 Februari 2014 sampai dengan 2017. Sementara yang bersangkutan memperoleh ijazah tahun 2015. Baik. Ada lagi? Itu inti dari pokok permohonan. Keterangan pihak terkait ya itu. Ada lagi jawaban untuk dalilnya? Cukup? Cukup langsung ke Petitum. petitum. Langsung. Dalam eksepsi
menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, kemudian menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan KPU nomor 303/2024 dan seterusnya tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2024. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu Nias Selatan, itu terutama yang berkait dengan ijazah, gimana? Silakan disampaikan. Ada resumenya? Ada yang mulia. Berapa halaman? Agak banyak juga ini yang mulia. Cuma nanti saya ringkas pada. Iya, jangan banyak-banyak. Ini dalilnya aja kan Baik yang mulia. Ya, silakan. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang kami hormati, kami dari Bawaslu Nias Selatan atas nama Nelly Pesta Artati Jeboa, Yosua Buulolo dan Romanus Ikhlas Halawa akan memberikan keterangan dalam perkara, kebetulan ini nomor perkara, ada 2 perkara ini yang mulia. Oh, itu jadi sekaligus ya? Saya baca dua-duanya. Ya, sekaligus saja enggak sama keterangannya. Tidak sama yang mulia. Oke, yang ini yang 288 dulu. Baik yang mulia. Kami akan memberikan keterangan dalam perkara nomor 288 yang dimohonkan oleh Idealis Mandahi dan Fulwa Habidaya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nias Selatan, bahwa pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Terhadap dalil permohonan tersebut, tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan bahwa laporan Bawaslu tidak pernah menerima laporan terkait perolehan suara. Oke. Kemudian bahwa pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan dugaan pelanggaran terhadap penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan karena terkait adanya penggunaan ijazah palsu dan kelengkapan syarat calon. Bawaslu memberikan keterangan bahwa ada masyarakat yang sudah melaporkan terkait dugaan ijazah palsu ini yang mulia. Maka kami memberikan keterangan bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berdasarkan formulir laporan nomor 34, Bawaslu telah melakukan kajian awal nomor 34 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024. Pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan material dan telah diregistrasi dengan nomor 023 dan seterusnya. Kemudian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 023 dan seterusnya tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi hasil penelusuran tim Sentra Gakumdu pada pihak terkait, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti melanggar unsur tindak pidana pemilihan. Kemudian laporan berikutnya yang diterima oleh Bawaslu berdasarkan nomor 418 perihal pelimpahan laporan tanggal 05/2024 serta formulir laporan nomor 014 dan seterusnya tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya juga terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati nomor urut 01. Maka Bawaslu telah melakukan penyusunan kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 025 tanggal 11 Desember 2024. Pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi bahwa Bawaslu menyimpulkan laporan pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Laporan berikutnya yang sudah diterima oleh Bawaslu
berdasarkan formulir laporan nomor 35 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya juga terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon bupati nomor 01. Maka Bawaslu sudah melakukan kajian awal nomor 35 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024. Pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan material dan Bawaslu sudah meregistrasi dengan nomor 024 dan seterusnya. Kemudian Bawaslu melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 24 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang terungkap pada hasil klarifikasi bahwa terlapor tidak terbukti melanggar administrasi pemilihan. Ya, itu karena masih banyak. Ada yang diproses, kemudian ada yang bermasalah. Kalau yang tidak ada laporan-laporan, ada yang itu kan bisa diklasifikasikan. Baik Yang Mulia. Laporan tidak memenuhi syarat, kemudian laporan memenuhi syarat tapi tidak ada apa gitu. Laporan bagaimana itu ada itu aja yang pokok-pokok itu. Baik Yang Mulia, semua laporan yang dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan ijazah palsu semuanya tidak terbukti. Oke. Terus ada lagi yang spesifik lain lagi? Kemudian pemohon mendalilkan adanya penggelembungan atau penambahan di Desa Ambuka. Saya hanya tanya kalau mengenai ini. Menurut Panwas atau menurut Bawaslu, ya pada waktu di tingkat penghitungan di tingkat TPS ada persoalan? Dari hasil pengawasan TPS tidak ada. Tidak ada. Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan? Hasil pengawasan Panwascam juga tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Berapa kecamatan sih Nia Selatan? 35 kecamatan. 35 kecamatan. Kemudian waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten ada persoalan? Ada formulir catatan kejadian Yang Mulia menyampaikan bahwa di Desa Ambuka ada penggelembungan suara. Ada penambahan suara. Ada penambahan. Itu laporan dari pemohon. Catatan dari saksi yang memohon ini Yang Mulia. Oke, catatan saksi itu saksi apa itu? Saksi pasangan calon. Pasangan calon. Nomor urut pemohon ya Nomor berarti. urut pemohon. Nah, terus diproses nggak? Karena itu diungkapkan di pleno Pak. Pleno kabupaten. Iya. Terus? Maka kita sampaikan bahwa nanti kita rembukkan bersama oleh KPU. Jadi itu tidak dilanjutkan Yang Mulia. Sampai hari ini tidak dilanjutkan? Belum Yang Mulia. Oke, terus sekarang gimana? Menurut penelusuran yang disampaikan Bawaslu gimana? Karena menurut hasil pengawasan mulai dari TPS Yang Mulia sampai ke Itu yang terjadi masalah di TPS mana tidak itu? ada bermasalah Yang Mulia. TPS di mana itu? TPS 01 01 dan TPS 02 02 Desa Ambuka. Desa Kecamatan Ambuha. iya Yang Mulia. Kecamatannya Ulunoyo. Ulunoi. Nah, itu berapa? Penambahan suaranya sampai berapa yang 01? Jadi pemohon ini mencatatkan bahwa di sana ada penambahan suara juga memang tidak disertai dengan memberikan bukti yang Oh, tidak ada buktinya. tidak ada Yang Mulia. Oke, tapi menurut dia penambahan suaranya sampai berapa di TPS 1? Nah, di sana Yang Mulia memang ada kejadian 100% pemilih itu memilih satu pasangan calon. Oh, sampai 100% memilih pasangan calon pihak terkait atau pemohon Pihak terkait. pihak terkait. Terus kemudian yang di 02 Sama Yang Mulia. 100% semua. Persen juga. Oh, jadi patut diduga ini ada persoalan penambahan suara karena 100% pemilih 100%. DPT di situ memilih pasangan calon pihak terkait. Iya Yang Mulia. Kenapa kok waktu itu tidak diproses? Enggak dicocokkan? Karena menurut hasil laporan dari TPS
kecamatan sama yang mulia. Oh, waktu dari penghitungan di tingkat TPS ya 100, tingkat kecamatan juga 100, sampai kabupaten juga 100. 100 yang mulia. Nah, komplainnya atau keberatannya itu sejak mulai di bawah atau setelah tahu-tahu muncul Di di kabupaten yang mulia. setelah di kabupaten? Iya yang mulia. Oke, KPU gimana itu? Izin yang mulia, saya jelaskan dulu. Ya. Ini dugaan yang disampaikan oleh saksi di rekapitulasi tingkat kabupaten. Saksi dari pemohon sebenarnya bukan pihak terkait, tapi pasangan calon lain 04. Saya luruskan dulu itu tadi bahwa maksudnya itu bukan 100% kepada pihak terkait, tapi 100% kepada pasangan calon lain nomor urut 2. Oh, jadi itu semuanya Nomor urut 4 semuanya perolehan suara kedua. memilih calon nomor urut 4. Iya, Bukan DPT 100%, tapi 100% juga memilih calon tertentu. calon tertentu. Bukan pihak 100%, terkait. bukan pihak terkait. Bukan pihak terkait. Oke. Jadi saksi ini di kabupaten di rekapitulasi menyampaikan bahwa kami menduga ada penambahan. Lalu KPU sebagaimana diatur dalam PKPU menyarankan untuk menyerahkan alat bukti supaya kita Tapi tidak ada alat buktinya. tidak ada sama sekali. Oke. Dan pada saat itu kami minta juga kepada PPK apakah ada kejadian khusus terkait ini. PPK mengatakan Tidak. ada kejadian khusus di rekapitulasi tingkat Kecamatan. kecamatan. Di tingkat penghitungan suara di bawah juga nggak Tidak ada. ada juga cek kejadian khusus. Waktu di TPS 01 di 02 juga tidak tidak ada. ada. Jadi akhirnya kita putuskan waktu itu karena tidak ada bukti maka kita minta pendapat dari Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa tidak ada catatan juga dari tingkat kecamatan dan TPS di mana hal tersebut tidak bisa kita tindak lanjut karena memang PKPU mengatakan harus kita buktikan dulu baru kita mau lanjutkan. Oke, terima kasih. Ada lagi Bawaslu yang mau disampaikan? Cukup? Cukup yang mulia untuk Yang 288 cukup ya? cukup yang mulia. Baik, Prof. Ini kalau ada yang mau disampaikan silahkan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau lihat laporan dari Bawaslu setelah dicermati itu yang mendapatkan 100% ya dari KPU tadi memang paslon nomor 4 ya. Iya. Pemenang nomor 2 ya. Pemenang kedua Pemenang keduanya ya. Di sini ada petahana enggak? tidak ada yang mulia, Semua baru semua, tidak ada petahananya. semua baru. Semua baru. Kemudian tadi dijelaskan bahwa berkaitan dengan waktu ya. Itu pada waktu ditetapkan sekaligus diumumkan itu. Sekaligus diumumkan setelah penetapan di Setelah tanggal penetapan 6 itu. langsung ya dari KPU ya. Iya, yang mulia. Tanggalnya 6 Desember 2024 pukul 18 WIB itu. Pukul 18 WIB. Langsung diumumkan. Ada yang keberatan nggak pada waktu itu? Tidak ada yang mulia. Hadir semua? Hadir. Yang hadir pada saat itu adalah tentu Bawaslu hadir, kemudian 4 pasangan calon ini? paslon 2 yang tidak hadir. Paslon 2 pada yang saat tidak hadir. Paslon nomor 4 Hadir. Yang hadir. Semua tanda tangan pada waktu hadir di situ. Tanda tangan yang hadir. Yang hadir tanda tangan. Yang tidak tanda tangan berarti hanya paslon Paslon nomor 2 yang tidak hadir. 2 pada yang tidak saat hadir itu saja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang mulia Prof. Andar, cukup? Baik. Jadi sudah cukup untuk perkara 288. Ini akan saya sampaikan yang terakhir mengenai buktinya. Ini pemohon pada awalnya nggak menyerahkan bukti ya pada awalnya. Siap yang mulia, karena diajukan langsung oleh prinsipal yang mulia permohonannya. Kita masuk pada saat sudah diajukan, karena tenggang waktu perbaikan permohonan juga sudah ada waktu, jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa yang mulia. Oke, jadi bukti baru diserahkan dalam persidangan hari ini. Pada sidang pertama, waktu pemohon menyampaikan permohonannya, ngajukan bukti P1 sampai dengan P3 namun tidak dileges ya? Siap yang mulia. Oke, Karena baru itu sekarang secara- dileges. Secara online yang mulia kan? Oh, itu secara online, baru sekarang ini ya? Siap yang mulia. P1 sampai dengan P4 tadi sudah dileges?
Sudah yang mulia. Ya, nanti kita lihat ya, Siap. apakah bisa dipakai atau tidak, tapi ini kita sahkan karena sudah diverifikasi. Siap yang mulia. Termohon T1 sampai dengan T11. Betul? Betul Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT10. Betul mulia. Kemudian Bawaslu PK 14.1 sampai PK 3.14.30. Benar Yang Mulia. Baik, semuanya disahkan ya. Catatannya nanti punya pemohon, buktinya nanti akan kita nilai bagaimana ya. Baik, terima kasih. Sekarang perkara 219. Silakan. Termohon perkara 219. Makasih Yang Mulia. Oh, ini beda ini ya. Ini sama Kabupaten Nias Selatan. Benar Yang Mulia. Oh, dua advokat berarti. Benar, Yang Mulia. Kantor law firm. Benar. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Iya. perkara Akpo, Jakarta, tanggal 20 Januari 2025. Perkenankan kami menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan Akpo. Yang Mulia, berkaitan dengan eksepsi Ya, untuk eksepsinya apa? kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian Ada kewenangan enggak? ada Yang Mulia. Ada kewenangan? Tidak, Oh, untuk lah, eksepsi gimana? kewenangan kami mohon untuk dibacakan berikut. Tidak ada kewenangan. Betul Yang Mulia. Terus yang kedua apa? Untuk kedudukan hukum Kedudukan hukumnya terurai gimana? dalam jawaban kami mohon untuk dibacakan Yang Mulia. Apa intinya apa? Itu pemohon tidak memiliki keterpenuhan berkaitan dengan pasal 158 Yang Mulia. Oke, selisihnya berapa itu? Kami sampaikan Yang Mulia, 32.937 suara, setara dengan 25% Yang Mulia. Oh, setara dengan 25%. Padahal hanya berapa situ? 1,5%. 1,5%. Oke. Benar Yang Mulia. Terus berikutnya, tengah waktunya enggak dieksepsi ya, ada tengah waktu ya. Betul Yang Mulia. Baik. Terus ada lagi apa? Kami di obscur libel, Oh, kita ada permohonan kabur. betul Yang Mulia. Kenapa kok kabur? Ada ketidaksesuaian berkaitan dengan posita dengan petitum. Tidak sesuai posita dan petitum. Betul. Kemudian ada ketidakkonsistenan di dalam posita yang satu dengan posita yang lain, mohon dianggap dibacakan terurai Oke. dalam itu. Kemudian Tidak izin konsisten antara posita dan petitum. Di antara posita sendiri tidak konsisten. betul Yang Mulia. Terus untuk petitumnya ada yang tidak konsisten? Di petitum Petitumnya kumulatif atau alternatif di sini? Atau apa? Enggak Anda persoalkan? iya Yang Mulia. Oke, sekarang pokok permohonannya Baik gimana? Yang Mulia, kami masuk ke pokok permohonan. Izin Yang Mulia, ini kita ada dua isu yang kemudian diangkat oleh pemohon. Iya. Izinkan kami uraikan secara singkat. Iya. Yang pertama itu berkaitan dengan adanya dugaan penggunaan ijazah yang Iya. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, Bahwa sesuai dengan tahapan dan proses yang dilakukan oleh termohon kemudian melalui verifikasi, termohon tidak menemukan hal-hal berkaitan pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon, dan itu terurai dalam jawaban jadi termohon. berdasarkan verifikasi pada waktu pencalonan ijazahnya sah ya? Betul Yang Mulia. Oke, itu paket C ya? Betul Yang Mulia. Oke, dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi benar ya? Betul, Oke, terkonfirmasi. terus yang berikutnya? Yang berikutnya kami langsung ke isu yang kedua berkaitan dengan dugaan pelanggaran penerimaan penggunaan dana kampanye. Ya, gimana itu? Sesuai dengan dokumen yang ada di termohon, kemudian setelah melalui verifikasi, ternyata tidak ada pelanggaran sebagaimana yang Tidak didalilkan ada. oleh pemohon Yang Mulia.
Nanti Bawaslu jawab ya ini mengenai kampanye ini, ada persoalan enggak ya? Baik Yang Mulia, Ya. itu dua isu yang kami sampaikan secara terperinci terurai dalam jawaban termohon. Mohon anggap dibacakan. Kami Oke. langsung ke petitum. Petitumnya, Ya, ya, silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan nomor 3030 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut terurai dalam tabel, mohon anggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa termohon dan prinsipal termohon yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang pihak terkait, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kuasa pihak terkait. Saya hadir hari ini namanya Wiradara Maharefa dan bersama dengan Pak Dali Zatululase yang ada di belakang Yang Mulia. Ya. Kami hari ini menyampaikan keterangan terkait dengan keterangan pihak terkait terhadap perkara 219 yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 4. Pada pokoknya kami ada dua keterangan kami Yang Mulia terkait dengan eksepsi dan pokok perkara. Dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut pihak terkait bahwa tidak berwenang karena ini bukan masalah perselisihan perolehan suara. Lalu yang kedua terkait dengan legal standing pemohon, pemohon juga tidak memiliki legal standing karena Itu apa yang disampaikan oleh termohon benar ya? Selisihnya jauh sekali. ya betul Yang Mulia bahwa selisihnya kalau pihak terkait melakukan perhitungan persentase sebesar 29,97% selisihnya Yang Mulia. 29. Ya. Padahal mestinya hanya 1,5. Mestinya hanya 1,5 karena jumlah penduduk di Nias Selatan hanya 3.000 Oke. sekian Yang Mulia. 300.000 sekian. Oke, terus apalagi? Lalu yang ketiga terkait eksepsi dengan permohonan pemohon obskur Yang Mulia. Dapur, Karena ya. tidak ada kesesuaian antara posida dan petitumnya. Oke. Karena petitumnya dia menggunakan kumulatif Yang Mulia. Ya, oke. Terus Dalam pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Dalam pokok permohonan ada dua poin yang kami tanggapi Yang Mulia, bahwa pihak terkait membantah seluruh dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang diakui. Yang pertama terkait dengan ijazah yang diduga palsu Yang Mulia, yang digunakan oleh pihak terkait pada saat mendaftar sebagai calon Bupati Nias Selatan tahun 2024 adalah paket C yang dikeluarkan oleh PKBM Bina Edukasi, dan Oke. itu sudah dilakukan verifikasi oleh KPU termohon dan Bawaslu bahwa itu tidak benar Yang Mulia. Ya. Terus? Kami juga buktikan bahwa ijazahnya adalah sama ya. Sah. Ya, oke. Lalu kemudian terkait dengan penerimaan dana kampanye Yang Mulia, Ya. bahwa pemohon di dalam permohonannya mendalilkan bahwa menerima dana kampanye yang melebihi dari ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pada dasarnya Yang Mulia, perolehan daripada dana kampanye itu berasal dari beberapa orang sebenarnya Yang Mulia, dan kami dalam pembuktiannya kami buktikan di bukti PT 11, 12, 13, 14, 15. Bukan hanya satu orang Yang Mulia, terdiri dari 6 orang. PT 11 sampai berapa itu buktinya? PT 11, 12, 13, 14, 15 Yang Mulia. 15 sampai 15. Iya. Jadi itu ada
sumbangan-sumbangan untuk dana kampanye. Iya, ada sumbangan-sumbangan yang mulia. Tidak berasal hanya dari satu orang. Tidak berasal dari hanya satu orang yang mulia. Nominalnya sampai berapa itu jadinya? Ditotalkan itu 300 juta yang mulia. 300 juta. Iya. Oke. Jadi terkait dengan laporan penggunaan itu, penggunaan dana kampanye yang melanggar administrasi, bahwa sudah dilakukan ada auditnya yang dilakukan oleh KPU, ada juga diperiksa dan diputus oleh Bawaslu. Terkait dengan ini kami buktikan di PT 17 yang mulia bahwa laporan tidak terbukti melanggar administrasi. Oke. Gitu yang mulia. Petitum sekarang. Langsung kami ke petitum yang mulia dalam eksepsi. Kami mohon kepada majelis hakim yang mulia menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nia Selatan tahun 2024, menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nia Selatan nomor 3030 tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 18.00 WIB tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nia Selatan tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilan. Demikian keterangan pihak terkait yang mulia. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir dari perkara 219 dari Bawaslu. Tidak usah seluruhnya yang disampaikan. Ini dalil yang berbeda, itu dalil mengenai dana kampanye gimana ini? Kalau yang lain-lain kan sama toh? Sama yang mulia. Ya, dana kampanye gimana itu disampaikan? Baik, Kita yang pengen mulia, mendengar. Bawaslu memberikan keterangan bahwa terkait dalil pemohon terhadap dugaan penggunaan dana kampanye, Bawaslu terkait permohonan tersebut, Bawaslu ada menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Maka terhadap laporan tersebut, Bawaslu sudah melakukan kajian awal dan unsur material dan formilnya memenuhi. Namun pada saat Bawaslu melakukan kajian akhir, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti telah ada pelanggaran administrasi pemilihan. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Prof. Eni ada? Silakan Prof. Baik, ini sedikit ke termohon ya. Di jawabannya di halaman 20 ya. Kepada KPU, ini ada pada tanggal 4 Desember 2024 itu menerima panggilan sidang di PT Tun Medan. Itu perkara apa itu? Baik yang mulia. Tanggal 4 Desember 2024 KPU Kabupaten Nia Selatan menerima panggilan sidang di PT Tun Medan karena adanya gugatan pasangan calon nomor urut 3 terkait masalah ijazah. Ijazah yang diduga palsu tadi. Yang diduga palsu Terus tadi. bagaimana perkembangannya? Nah, jadi kami hadir pada waktu tanggal 12 Desember. Iya. Namun pada saat kami sampai di pengadilan ternyata perkaranya telah dicabut. Langsung dicabut? Langsung dicabut. Oleh yang mengajukan? Oleh yang mengajukan. Oke, jadi sudah selesai di situ? Sudah selesai. Ya, terima kasih. Ya. Cukup Prof. Terima kasih yang mulia Prof. Andar, cukup.